Jadi yang sering menjadi apa istilahnya polemik itu adalah terutama jenis sapu ini, nebeng ini, karena ini mirip udang. Udang itu Destar Bali. Nah, jadi ini mirip sekali sama dengan itu ya, yang dua. Pulau Lombok, sebuah permata tersembunyi di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alamnya, juga menyimpan kekayaan budaya yang menakjubkan. Salah satu etnis terbesarnya adalah Sasak, memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam. Dari tradisi, seni, hingga adat istiadat, budaya Sasak memiliki pesona yang memikat. Jadi salah satu kelengkapan ya budaya kita adalah destar atau penutup kepala. Jadi kita di Lombok menyebutnya sapu. Kalau kita lihat dari sejarahnya berdasarkan foto-foto lama, jadi memang cukup banyak pergeseran. Jadi kalau dulu sapu itu rata-rata bentuknya adalah sapu ini jowong ya, sapu lilit, sama ini sapu lepek. Sapu lepek. Nah, kalau kita lihat foto-foto lama rata-rata jadi sapu lilit, itu jowong gitu ya, sama sapu lepek. Nah, tapi kemudian ya itu kalau kita lihat foto-foto tahun sebelum 1900 ada juga yang seperti ini namanya sapu tunjang langit. Sapu tunjang langit. Nah, jadi kemudian lama-lama rupanya berkembang ini kan, model sapu ini berkembang sehingga sekarang yang sangat populer model sapu yang ini namanya sapu nebeng. Jadi dua anunya kan, kiri kanan. Nah, jadi ini ada berapa banyak model sapu, di sini saja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melalui upaya pelestarian dan pendidikan, warisan budaya ini dapat terus dijaga dan dihargai oleh generasi-generasi yang akan datang, membawa pesan perdamaian, kearifan, dan keindahan dari tanah Sasak. Salah satunya penggiat budaya yang ada di Lombok, yaitu Lalu Satria Wangsa, merupakan tokoh budayawan yang sangat andil besar dalam mempertahankan hak kekayaan intelektual Sasak dari sapu itu sendiri. Ya, jadi nama saya Satria Wangsa, lahir di Pujut tahun 1967, 5 Oktober 1967. SD saya di Sengkol, tapi pernah juga kelas 4 ya. 4 itu di Ampenan, tapi balik lagi. Jadi saya tamat SD di Sengkol, SMP di Sengkol, kemudian SMA di Praia. Kemudian saya kuliah di Fakultas Hukum UNRAM, tamat tahun 94. Satria Wangsa memulai keterlibatannya dengan budaya pada tahun 2000. Pada saat itu, para ketua-ketua dari Kerajaan Pejanggi mendapatkan petunjuk spiritual. Konon dalam petunjuk itu menunjuk Satria Wangsa yang akan menjadi yang terdepan. Tahun 2000, jadi para tetua-tetua di Pejanggi, mungkin ada yang pernah dengar Pejanggi ya. Jadi salah satu kerajaan di Lombok. Jadi para tetua-tetua di Pejanggi itu mendapat petunjuk spiritual
bahwa saatnya Pejanggi ini bangkit lagi. Karena Pejanggi ini kan sudah lama runtuh, kan? Sudah 1 abad lebih lah runtuh. Nah, konon dalam petunjuk spiritual itu, menurut beliau-beliau, itu saya gitu, yang akan di depan lah. Kemudian pada 18 Januari tahun 2000, Satria Wangsa pun tidak begitu memahami akan budaya ataupun sejarah, tetapi dengan adanya amanah dari leluhurnya, sejak saat itu Satria Wangsa mulai berpikir bagaimana ia harus bisa mengangkat kerajaan Pejanggi dan mengangkat Sasak. Nah, kemudian saya dipanggil, saya ingat waktu itu sekitar tanggal 18 Januari tahun 2000. Kalau tidak salah ingat ya, 18 Januari tahun 2000 dipanggil dan disampaikan. Nah, saya kan tidak memahami, tidak ngerti budaya, tidak begitu paham sejarah. Karena dulu kita aktivis lah ya. Jadi, tapi karena kemudian beliau ini amanah dari leluhur, ya alhamdulillah saya terima amanah itu. Jadi sejak saat itulah saya mulai istilahnya menjalankan amanah, sekaligus bagaimana selain mengangkat Pejanggi sekaligus mengangkat Sasak. Karena waktu itu Sasak belum dikenal, jangan ke Pejanggi, Sasak saja di dunia tatar nasional tidak begitu dikenal. Ya. Lombok bahkan dalam dalam domain sejarah dan budaya itu tidak begitu dikenal, ya, saat itu. Nah, jadi saya belajar kemudian melihat kok kita ini tidak banyak dikenal. Nah, akhirnya alhamdulillah lewat amanah itulah kemudian saya mulai bagaimana mengangkat kembali Pejanggi dan sekaligus mengangkat Sasak lah di forum-forum nasional itu. Nah, alhamdulillah mungkin berkat doa dari para sesepuh-sesepuh, restu leluhur dan dukungan semua pihak lah ya. Sejak itu ya, seperti kita dibimbing saja. Jadi kita berjalan seperti ada yang membimbing. Selalu ada yang memberikan kita sumber-sumber baik manuskrip, informasi, buku, kisah. Nah, dari sana alhamdulillah saya cukup banyak tahulah, dari bertemu dengan orang-orang kita dapat ilmu terus bergulir. Seiring berjalannya waktu, Satria Wangsa pun terus berproses bagaimana Sasak Lombok bisa dikenal di forum-forum nasional dan membangkitkan kerajaan Pejanggi ini sebagai entitas budaya, gerakan sosial melalui gerakan budaya. Salah satu kelengkapan budaya Sasak yang didukung oleh Satria Wangsa adalah penutup kepala, yaitu sapu. Sapu merupakan mahkota yang melambangkan kejantanan. Ikat kepala ini juga berfungsi untuk menjaga pikiran pemakainya dari berbagai hal-hal kotor. Selain itu, sapu diimplementasikan sebagai sebuah estetika atau keindahan dalam pemakainya. Dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual komunal Nusa Tenggara Barat, Sekber Warisan Budaya Nusa Tenggara Barat telah mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2023 sebanyak 9 kekayaan intelektual komunal Lombok sejak 10 bulan silam. Salah satunya adalah sapu dan pemaje. Sapu memiliki 6 model yang sudah terdaftar sebagai bentuk hak kekayaan intelektual masyarakat Sasak. Yang sudah kita daftarkan sebagai hak kekayaan intelektual masyarakat Sasak itu 6 model ini sapu. Jadi yang ini disebut sapu lepek. Ini dulu konon biasanya untuk para pepadu-pepadu ya, prajurit gitu ya. Jadi
Makanya kan agak gagah anunya kan, model sapu gini nih kan. Nah, kemudian ini namanya sapu apa namanya, kepindang. Itu biasanya untuk para ulama, jadi tertutup dia, tertutup penuh, atau pemuka agama biasanya memakai. Kemudian ada juga seperti saya bilang tadi, ini sapu lilit. Nah, biasanya untuk orang-orang setengah tua dan tua biasanya kan. Nah, yang muda-muda biasanya pakai ini kan, sapu nebeng. Nah, tapi orang-orang dulu umumnya juga mungkin tahun-tahun 60-70 itu pakai ini, model gini kan, namanya sapu tunjang langit. Jadi satu anunya, satu seperti ini lah kan? Ya seperti ini. Tapi biasanya dulu pakai batik atau polos kayak gini. Nah, belakangan sapu ini pakai songket. Ini perkembangan belakangan. Jadi yang sering menjadi polemik itu adalah terutama jenis sapu ini, nebang ini, karena ini mirip udang. Udang itu Destar Bali. Nah, jadi ini mirip sekali sama dengan itu ya, yang dua. Nah, jadi ini yang sering jadi polemik. Tapi sebenarnya namanya akulturasi kan tidak terhindarkan. Jadi saling mempengaruhi. Terlebih kita di Lombok ini kan silang budaya. Jadi karena berada di persilangan arus migrasi manusia Nusantara sejak zaman dulu. Jadi hampir semua peradaban di Indonesia ini ada di Lombok. Sehingga jangan heran di sini hampir semua pernak-pernik budaya yang ada di Nusantara ada di sini. Tadi ada yang cerita tentang Bekayat, itu Melayu. Yang di Sumatera sendiri sudah tidak ada itu. Tapi di sini masih ada orang Bekayat kan, syair-syair Melayu kan. Nah, sama seperti kepembayunan, ya, bahasa Kawi di sini upacara-upacara itu kan pakai bahasa Kawi Jawa kuno. Yang di Jawa sendiri tidak banyak yang ngerti, hanya tertentu yang ngerti. Sebenarnya di sini kan hampir setiap orang kawin ada orang upacara sorong serah kan pakai bahasa Kawi. Jadi di sini terhimpun semua jejak-jejak peradaban Nusantara yang pernah ada. Nah, termasuk salah satu yang mirip dengan Bali yang ini, yang sering jadi, tapi tidak masalah sebenarnya, namanya akulturasi kan. Semuanya ini adalah menjadi budaya kita yang harus kita pertahankan dan lestarikan. Nah, jadi untuk itu kita berharap yang muda-muda turut melestarikan ini, karena budaya ini menyangkut identitas bangsa, martabat bangsa, dan harga diri bangsa. Nah, kalau uang hilang mudah dicari, tapi kalau budaya hilang kemana akan mencari?